Saudara pernah ketemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo? Saya beberapa kali pernah. Oh, beberapa kali. Dalam konteks apa itu? Hari ulang tahun Republik. Bersama siapa? Saya sebagai tamu. Sebagai tamu. Banyak orang. Oh, iya. Pernah menanyakan ijazah Pak Jokowi? Ya nggak pernah, saya Nggak pernah. Pernah melihat ijazah Pak Jokowi? Tidak pernah lihat. Nah, saya mengkaitkan saja keyakinan saudara dari mana gitu. Kalau saya lihat sendiri ijazahnya ini, hei itu ini loh ijazahku, baru yakin. Saya lanjutkan. Pernah nggak saudara sebelum lapor tanya ke guru saudara di pondok pesantren terkait dengan Nanya. siapa nama gurunya? Perlu disebutkan boleh? Ya itu apa kelihatan? Menurut saya sih nggak perlu disebutkan. Ya, nggak mau keberatan. Baik, apa kata guru saudara? Dibilang ini ngaco misalkan juga. Ya, guru saudara menjelaskan nggak secara terukur keabsahan sebuah mubahalah? Ya, dia cuma ngasih gambaran bahwa mubahalah itu hanya bisa dilakukan apabila tidak ditemukan titik temu dalam persoalan itu. Nah, ada titik temu nggak antara Presiden Jokowi dengan Pak Bangkir terkait mubahalah itu menurut saudara? Kalau berarti unsurnya belum terpenuhi tadi ya dia. Tanya alasannya, baru nanti jelaskan ya, biar kita satu-satu tahapan. Nah, alasan keyakinan saudara apa? Nah, baru silakan. Alasan keyakinan Ya. tadi. Kalau sudah verifikasi di KPU ya. Itu satu. Nah, yang kedua. Yang kedua, kalaupun memang mau dipersoalkan, Ya. dipersoalkan itu bukan Pak Bambang, tapi lawan politiknya. Lawan politiknya. Kenapa kok harus lawan politiknya? Biasanya kan tahu dong. Enggak kan saudara katakan harusnya lawan politiknya. Iya. Kenapa kok harus lawan politiknya? Ya kan yang punya kepentingan itu beliau gimana saja. Berarti yang punya kepentingan politik karena capres sama capres itu jadi saya nggak jadi, berarti capres yang lainnya seharusnya gitu kira-kira. Iya. Nah, saya lanjutkan. Saudara yakin? Nah, saya tanya, saudara pernah ketemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo? Saya beberapa kali pernah. Oh, beberapa kali. Dalam konteks apa itu? Hari ulang tahun Republik. Bersama siapa? Saya sebagai tamu. Sebagai tamu. Banyak orang. Oh, iya. Pernah menanyakan ijazah Pak Jokowi? Ya nggak pernah, saya Nggak pernah. Pernah melihat ijazah Pak Jokowi? Tidak pernah lihat. Nah, saya mengkaitkan saja keyakinan saudara dari mana gitu. Kalau saya lihat sendiri ijazahnya ini, hei itu ini loh ijazahku, baru yakin. Saya lanjutkan. Saya kan mau, ini kan kebohongan ya. Kalau ada kebohongan, berarti kan ada kebenaran. Kebenaran itu bisa dilakukan dua hal. Pertama, tabayun melalui orang yang dituduh melakukan kebohongan. Yang kedua, bertanya kepada orang yang punya produk yang dianggap kebohongan. Yang kedua tadi saudara katakan tidak, hanya ketemu saja Pak Presiden ya, tidak pernah bertanya tentang ijazah dan tidak pernah tahu ijazah aslinya. Yang SD tahu enggak? Yang SMP? Yang SMA? Yang S1 UGM dengan gelar insinyur tahu enggak? Enggak tahu. Baik. Sekarang yang kedua, saudara pernah tabayun kepada Bambang Trimulyono? Belum. Nah, saudara tadi katanya kan ada bukti-bukti otentik. Saudara pernah baca buku Jokowi Undercover 2? Tidak. Nah, berarti saudara tidak tahu, beliaunya ada bukti. Yang kedua, saudara katakan harusnya kan melalui peradilan. Saudara pernah dengar nggak ada gugatan perdata dengan nomor 592 garing PDTK garing 2022 PNJKT PST? Saya tahu itu. Nah, tahu. Nah, itu sudah diambil prosesnya. Kenapa saudara? Tapi kenapa dibatalin? Kenapa? Nggak dilanjutin lagi? Nah, kan ditangkap dia. Nah, artinya kan saudara tahu kenapa tadi katanya tidak proses. Berarti saudara tahu ya ada proses hukum ya? Ya saya tahu setelah saya buat laporan. Nah, berarti tahu sekarang. Tahu. Nah, saya lanjutkan. Saudara, waktu saudara lapor ke polisi itu, tadi kan saudara nggak ngomong kebohongan ya, Pak Jaksa yang bilang kebohongan ya. Pasal-pasal itu dimunculkan oleh saudara atau dari polisi? Dari polisi kan? Dari polisi ya. Nah, yang melapor itu saudara melapor ke polisi atau polisi menghubungi saudara biar melapor? Saya yang melapor. Nah, diterima atau tidak? Diterima. Kalau Pak penasihat hukum, pertanyaannya landai-landai saja. Ini suara saya begini, lahir di Sumatera. Jadi jangan dianggap saya bentak-bentak ya. Sorry. Ya, baik. Dilanjutkan yang beliau juga nyaman kok. Nah, saat laporan itu saudara membawa ahli atau hanya lapor sendirian? Lapor sendiri ya? Nggak bawa ahli ya? Nah, sekarang saya tanya, saat dikonfirmasi laporan saudara, biasanya kan ada SP dan 2 HP. Saudara dapat nggak SP 2 HP? Kalau nggak salah dapat. Apa isinya?
tanda terima itu kan tanda terima laporan. Bukan. Kalau tanda terima itu namanya surat tanda terima laporan. Itu kan paham soal itu. SP2HP itu surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Nah, saudara kan melapor. Awalnya kan penyelidikan, saudara lapor. Kemudian ditingkatkan penyidikan. Nah, saudara dapat nggak SP2HP-nya tadi? Itu kalau nggak salah dapat ya. Jangan kalau nggak salah, yakin aja. Ada atau tidak? Karena ini soalnya saksi fakta bukan pendapat ya. Oh ada. Ada. Nah, di situ saudara tahu ada pasal-pasal bahwa ini sudah naik ke pendapatan tersangka dengan pasal ini, ingat-ingat saudara-saudara, nanti biar nggak lupa. Ada pasal 156A KUHP. Dua, pasal 45A junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ada. Tiga, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Ada. Ada itu. Ya, pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Ada. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Ada. Ya. Terakhir pasal 55 ayat 1 KUHP. Ada. Ada itu. Ada. Berapa SP2HP yang saudara terima? Itu satu. Satu saja. Berarti LP dapat, SP2HP dapat ya. Dapat. Saya tanya saja. Masih ingat nggak nomor laporan polisi saudara? Oh ingat. Tanggalnya tadi ya, tanggal 29. 29 ya. Saya pertegas 29 September 2022. Benar? Betul. SP2HP-nya masih ingat nomornya SP2HP? Saya ingat juga. Nah, SP2HP tadi dikirimkan berapa lama setelah LP? Itu sekitar semingguan. Seminggu. Kebut sekali ya dia. Saya ini lawyer ya, laporan itu 4 bulan nggak dapat, baru saya datangi lagi. Itu pun akhirnya LP-nya nggak jalan. Hebat ya. Salah saya. Ya, lanjutkan. Itu urusan saya. Ya, iya memang benar urusan Anda. Karena saksi saya kan pengacara, saya berani tanya. Kemudian, saudara, ketika saudara tadi tahu ada apa namanya guru-guru SD. Nah, saat itu saudara inisiatif nyari di YouTube, kan ada tuh searching, atau oleh saudara penyidik dikasih tahu begini. Awalnya memang saya ada beberapa yang nyari, tapi setelah itu memang diverifikasi sama penyidik. Oh ini juga udah ada kok bantahan-bantahan. Nah, saya meluruskan tadi saudara katanya penyidik yang ngasih. Iya ditunjukin memang dikasih. Nah, itu sebelum itu kan saudara tadi nggak tahu. Ini saya nggak tahu. Nah, sebenarnya. kemudian Ada bantahan nyari. nggak sih? Kemudian nyari. Nah, nyari itu setelah ditunjukkan penyidik atau sebelum ditunjukkan penyidik? Sebelum dong. Sebelum. Tanya, ada nggak sih bantahan dari pihak-pihak terkait ini yang disebut-sebut namanya sama Bapak Menteri? Nah, ternyata memang ada. Belum ada. Anda sudah, nah ini kan kembali Anda kan Muslim, apalagi urusan pondok. Sudah tabayun kepada orang-orang tersebut? Saya kan nggak kenal sama mereka berdua. Nah, berarti nggak melakukan tabayun ya? Ya udah. Nah, ya udah. Jawab iya atau tidak ya. Kalau diminta alasannya baru terangkan ya. Saya kooperatif kok, tenang. Saya lanjutkan saudara. Lalu ketika saudara bawa kawan-kawan, saya ingin kaitkan saja. Tadi ada dua ya, mohon maaf saya ingat dua yang ada saudara ajak dari sini. Nah, pertanyaannya, apakah dua saksi tadi hadir dalam podcast yang saudara persoalkan tadi? Hadir? Di sini dari di mana? Enggak. Oh enggak. Dia hadir nonton Pertanyaan saya dengarkan dulu ya. Jangan buru-buru nanya enggak apa buru-buru jawab apa. Yang kedua, konteks kawan-kawan saudara yang dihadirkan. Ini saya kasih tahu ya sebelum jawab. Kalau dalam KUHP pasal 1 angka 27 dan kemudian junto pasal 185 ayat 1 itu disebutkan yang namanya saksi itu orang yang mengetahui, melihat, mengalami sendiri satu peristiwa dan menyebutkan alatnya seperti apa. Nah, saya mau tanya, karena tidak ada di mubahalah, peristiwa apa yang diketahui teman-teman saudara sehingga saudara aja untuk lapor? Nonton itu. Oh, peristiwa nontonnya ya, bukan mubahalahnya ya? Mubahalahnya kan dalam konten itu berisi soal mubahalah. Dan ada dua, mubahalah dalam konteks saat meng-create, dua mubahalah sudah menjadi konten. Iya. Yang diajak itu terkait yang sudah jadi konten ya? Sudah jadi konten. Nah, betul. Saya lanjutkan. Saudara, itu ada saksi pelapor yang lain banyak. Yang lainnya tadi kenal nggak? Yang lainnya? Sama sekali nggak. Yang kenal cuma dua itu ya? Si Nasruddin sama Lutfi aja. Nah, Lutfi. Saudara ada ikatan, misalkan organisasi atau pekerjaan di antara dua Nasruddin dan itu? Ada. Apa itu? Saya juga punya salah satu
channel YouTube juga sama. Oh, di channel YouTube juga. Channel ini memang ada sama kita. Tadi saudara kan katakan searching ya, ada nggak pernyataan guru-guru atau yang lainnya yang membantah? Ternyata ada tadi ya. Terlepas saudara juga tidak melakukan, tapi ini diakui ya. Pertanyaan saya, konten ini beredar hanya di akun GM13 atau ada yang di akun-akun yang lain? Ada di beberapa akun kreator. Saudara sampaikan juga itu ke penyidik saat itu? Sampai juga. Oh, yang penyidik yang kemudian yang diproses yang mana? Yang ini saja ya. Baik, Pak penyidik jangan pilih-pilih kasus ya. Kita lanjutkan. Saudara, dalam konten ini itu kan saudara juga mengatakan ini nggak tetap benar ya, penodaan agama karena dulu santri. Dan pertanyaan saya, nggak usah ke ahli lah. Pernah nggak saudara sebelum lapor tanya ke guru saudara di pondok pesantren terkait ini? Siapa nama gurunya? Perlu disebutkan boleh? Ya, kalau nggak keberatan. Menurut saya sih nggak perlu disebutkan. Ya, nggak mau keberatan. Baik, apa kata guru saudara tadi? Ya dibilang ini ngaco penyesatan juga. Ya, guru saudara menjelaskan nggak secara terukur keabsahan sebuah mubahalah? Ya, dia cuma ngasih gambaran bahwa mubahalah itu hanya bisa dilakukan apabila tidak ditemukan titik temu dalam persoalan itu. Nah, ada titik temu nggak antara Presiden Jokowi dengan Bambang Tri terkait mubahalah ini menurut saudara? Nggak tahu saya. Nggak tahu, berarti unsurnya belum terpenuhi tadi ya. Saya lanjutkan, saudara. Ini kan cepat sekali, saya jarang menerima kasus begitu cepat begitu. Tanggal 26 ya saudara lapor. Konten itu sendiri kan 29. Ya, konten itu kan tanggal 26 setahu saya diupload Oktober, 29 Oktober, terus kemudian ini saya masih tahu terdakwa ini bukan tanggal 3 Oktober dan kemudian tanggal 13 ditangkap dan tanggal 14 Oktober ditahan. Tapi perlu saudara ketahui bahwa ini tanggal 3 Oktober sudah menggugat perdata nomornya yang tadi. Pertanyaan saya, SP2HP tadi diberikan setelah terdakwa dua ini diperiksa oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri atau sebelum? Setelah tanggal berapa tepatnya? Saya nggak ingat. Saya bantu. Berdua ini tanggal 14 ditahan dan ditetapkan tersangka Oktober. Masih ingat nggak kira-kira SP2HP-nya diterima tanggal berapa? Nggak ingat juga. Saudara, ini kan saudara sudah melapor. Nah, setelah melapor begini, selain yang ada di Baris Krim tadi yang katanya ada demo ya, ada nggak peristiwa lain yang onar gitu ya? Yang karena dua ini, misalkan ada orang yang bunuh-bunuhan karena mubahalah ini, ada nggak saudara tahu nggak? Ada orang tawuran gara-gara konten dua orang ini, ada nggak? Nah, saya mau tanya lagi. Di dalam deskripsinya itu kan ada pasal 28 ayat 2 yang contohnya pasal 45A ayat 2 itu berkaitan dengan syarat suku, agama, ras, dan antar golongan. Saudara dengar ada suku tertentu yang tersinggung dengan mubahalah dua orang ini? belum tahu. Belum tahu atau tidak tahu? Tidak tahu. Yang kedua, ada agama tertentu yang komplain ini menistakan agama, kenapa ini mubahalah diamalkan begitu? Ada. Dari siapa? Dari salah satu kiai saya. Ini kalau diterusin agama, bukan kiai. Iya, Islam. Nah, kalau agama itu kan tidak bisa kata kiai. Saya mau tanya, misalkan saya spesifikkan, ada kan fatwa MUI yang memang mengatakan ini tidak benar mubahalahnya, saudara? Saya tidak tahu. Ya, karena begini, saya mesti tahu latar belakang itu, karena kalau hal-hal yang ijtihadiyah itu mungkin berbeda. NU nggak pakai kuno, Nahdliyin pakai kuno, tapi tidak bisa kemudian Nahdliyin mengatakan NU nggak benar karena nggak pakai kuno. Enggak, ini ijtihadiyah. Nah, untuk itu perlu ahli, nanti kami akan tanya di sana. Cuman nggak ada ya waktu itu ya. Ras, ada ras tertentu, misalkan ras Arya ngamuk-ngamuk gara-gara ini. Enggak. Antar golongan misalkan ada yang wah ini kurang ajar nih Gus Nur sama Bambang Tri ini, terus mereka terjadi perang suku antara golongan suku yang satu golongan yang lain, ada nggak? Belum. Baik saudara, saudara tadi kan hanya demonstrasi. Ada nggak peristiwa selain demonstrasi yang nanti itu terserah kami sama saya apa masuk kategori keonaran atau tidak? Ada nggak peristiwa lain selain demonstrasi dari dampak mubahalah Bambang Tri Mulyono yang dibimbing oleh
terdakwa Gus Dur? Itu rame di beberapa kanal sosial media juga. Karena sosial media bisa disebutkan sosial medianya. Di TikTok sama di Instagram. TikTok, Instagram, akunnya siapa? Bisa masih ingat nggak? Ingat ya. Apakah full seperti ini atau potongan? Potongan? Apakah potongannya tadi yang viral tadi jadikan bukti dalam persidangan ini? Oh, enggak beda. Ya, jangan pilih kasus ya, Pak Jaksa, Pak penyidik nih. Saya lanjutkan. Nah, selain TikTok apa lagi? Kan sosial media saya kasih tahu ya, ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, ada Facebook, ada kan aktivis sosial media juga. Nah pertanyaannya, selain Instagram ada yang lain? Selain TikTok? TikTok, YouTube, Instagram. TikTok. Kalau Facebook ada nggak? Itu sih belum tahu. Saudara punya akun Facebook? Kalau di beranda saudara, di teman-teman saudara ada yang mengedarkan ini nggak? Nggak ada ya. Berarti yang tadi itu ya. Tapi jelas TikTok, Instagram, sama YouTube tadi itu yang dihadirkan di bukti hanya yang ini ya. Yang ini aja. Nah, padahal saudara tahu juga banyak yang lain beredar ya. Baik, equality before the law tidak berlaku ternyata ya. Baik, saya lanjutkan saudara. Setelah, nah ini motif saja. Setelah kasus ini sampai ke persidangan ini, saudara lihat nih muka khususnya Bang Bambri di penjara dan wajah usangnya Gus Dur masuk penjara. Saudara bagaimana rasanya? Lega, bangga, bahagia, atau ada rasa empati juga? Ya, ada rasa empati juga. Ada rasa empati juga ya. Terus saudara, apa yang saudara sampaikan kepada terdakwa kalau diberi kesempatan? Paling itu aja sih, saya cukup menyesalkan juga kenapa untuk Kakinya ya saudara. kenapa untuk persoalan ijazah sampai harus melakukan mubahalah itu aja. Sama yang saya ingatkan tadi sebenarnya saya ingin terbuka. Jadi auratnya ditutup, mungkin bisa dibenarkan dulu. Nah, Ini rusak tadi waktu menjalani sidang. oh gitu saja ya. Baik, itu saja dari kami. Masih mungkin dari tim yang lain mohon izin.